Hai GP Mania, selamat datang di channel Data Balap News, yang akan mengabarkan berita paling lengkap, serta paling panas, seputar MotoGP. Manajer Ducati kagum Johann Zarco menang di lintasan basah pada MotoGP Prancis 2025. Manajer Ducati Corse, Gigi Dalicna, kagum dengan keberhasilan Johann Zarco menang balapan MotoGP Prancis 2025 yang berlangsung di lintasan basah. Ia pun mengucapkan selamat dengan penuh ketulusan. Zarco memenangi balapan di sirkuit Bugatti, Le Mans, Minggu tanggal 11 Mei tahun 2025 dengan jarak hingga 19 detik dari Marc Marquez. Perjudiannya dengan ban basah sejak sebelum start membuahkan hasil maksimal. Dalicna mengatakan, Zarco tampil dengan tenang dalam MotoGP Prancis 2025. Pembalap tim LCR Honda itu sanggup memanfaatkan kesempatan emas saat balapan berlangsung dalam kondisi basah. Seseorang kemudian memanfaatkan perjalanan yang sempurna dalam kondisi basah untuk mengamankan kemenangan yang tak terduga tetapi pasti pantas. Selamat yang tulus, Johann, kata Dalicna dikutip dari Motosan, Rabu tanggal 14 Mei tahun 2025. Pria asal Italia itu melanjutkan, setiap pembalap punya kans menjadi pemenang di semua balapan. Hal itu bisa terwujud jika mampu memanfaatkan kondisi serta menampilkan performa terbaik. Balapan basah, di mana setiap orang memiliki kesempatan untuk mencapai podium asalkan pilihan yang tepat adalah keberuntungan, sebuah pertaruhan atas kekacauan total yang tercipta, tandas Dalicna. Zarco sukses meraih kemenangan keduanya di MotoGP sejak naik kelas pada 2016. Kemenangan pertama diraih saat bersama tim Pramac Racing Ducati pada MotoGP Australia 2023. Balapan selanjutnya, MotoGP Inggris 2025, akan digelar di sirkuit Silverstone, pada 23–25 Mei. Seri ke-7 MotoGP 2025 ini juga berpotensi diguyur hujan mengingat cuaca di Inggris kerap berubah-ubah. Laporan dari Italia menunjukkan tujuan Jorge Martin jika pergi dari Aprilia. Laporan di Italia mengungkapkan tujuan pilihan Jorge Martin yang tengah berusaha pergi lebih awal dari Aprilia. Pada Senin pagi, laporan mengejutkan dari motorsport.com edisi Spanyol mengatakan Jorge Martin ingin meninggalkan Aprilia pada akhir musim ini dan berencana mengaktifkan klausul kinerja dalam kontraknya saat ini. Telah dilaporkan bahwa kesepakatan Martin saat ini dengan Aprilia menetapkan bahwa tahun kedua kontraknya akan diaktifkan jika ia menjadi salah satu pesaing gelar pada Grand Prix Prancis. Hal itu belum terjadi, dengan Martin memberitahu Aprilia tentang keinginannya, meskipun dengan kemungkinan batas waktu penampilan diperpanjang hingga Grand Prix San Marino bulan September. Aprilia siap memperjuangkan hal ini secara hukum, karena Martin hanya berkompetisi dalam satu Grand Prix sejauh musim ini karena serangkaian cedera. Kecelakaan di Grand Prix Qatar menyebabkannya mengalami 11 patah tulang rusuk dan berpotensi absen hingga Grand Prix Jerman bulan Juli. Martin berada di posisi terakhir klasemen, terpaut 171 poin dari pemuncak klasemen kejuaraan. Menurut Sky Sports Italia, Martin ingin menggunakan klausul performa ini untuk pindah ke Honda tahun depan. Honda adalah satu-satunya pabrikan yang saat ini memiliki lowongan di tim kerjanya untuk tahun 2026, karena kontrak Luca Marini akan berakhir pada akhir tahun. Martin dianggap tidak yakin dengan potensi Aprilia sejauh ini di tahun ini. Aprilia saat ini berada di posisi terakhir dalam klasemen dan merupakan satu-satunya pabrikan yang belum meraih podium pada tahun 2025 meskipun finish kedua KTM di Qatar kemudian dibatalkan karena pelanggaran tekanan ban. Pembalap teratas Aprilia di klasemen adalah rookie Trackhouse Ai Ogura di posisi ke-10, dengan bintang Jepang itu meraih hasil Grand Prix terbaiknya yakni posisi kelima pada putaran pembukaan musim di Thailand. Sementara itu, Honda telah menunjukkan peningkatan pesat pada tahun 2025, mencetak 5 besar pertamanya dalam lebih dari 2 tahun di Qatar sebelum Johann Zarco memenangi Grand Prix Prancis yang diguyur hujan akhir pekan lalu. Di Honda, Martin juga akan bertemu kembali dengan wajah yang dikenalnya, yakni pebalap pemuji Alex Espargaro, yang membantu memfasilitasi kepindahan juara bertahan itu ke Aprilia sejak awal. Namun Honda juga telah dikaitkan dengan pebalap papan atas lainnya, termasuk Pedro Acosta, yang manajernya Albert Valera juga menangani Martin. Martin menandatangani kontrak 2 tahun dengan Aprilia kurang dari setahun yang lalu ketika Ducati mengubah keputusannya untuk mempromosikannya ke tim pabrikan. Aprilia sebelumnya mengincar juara dunia 2021 Fabio Quartararo, namun upayanya tak berhasil karena tidak mampu menyamai tawaran finansial yang diajukan Yamaha kepada pria Prancis itu. Namun, diperkirakan tawaran uangnya meningkat secara signifikan ketika Martin tersedia. Saat dihubungi oleh Crash.net terkait kebenaran masa depan Martin,
Aprilia menolak mengomentari masalah tersebut. Honda kemungkinan besar juga akan menjauh dari pembicaraan publik selama Martin masih terikat kontrak dengan Aprilia, karena merek Jepang itu tidak bersedia mengajukan penawaran apapun hingga ia menjadi agen bebas. Dalikna serukan agar tim pabrikan bersatu bantu Bagnaia. Manajer umum Ducati, Gigi Dalikna, menekankan bahwa Marc Marquez tak mengambil risiko yang tidak perlu di MotoGP Prancis. Ia percaya bahwa upaya bersama harus dilakukan untuk membantu Francisco Bagnaia. Tim resmi Ducati menyelesaikan MotoGP Prancis dengan sensasi yang sangat berbeda. Dalam balapan yang benar-benar gila, dengan strategi dan penalti karena datangnya hujan dan prosedur start baru, yang akhirnya menobatkan Johan Zarco sebagai pemenang, kedua rider pabrikan Borgo Panigale finish di posisi yang sangat berbeda. Di satu sisi, Marc Marquez tidak ingin mengambil risiko dalam kondisi yang rumit dan melawan kecepatan yang dipertahankan oleh sang pemenang. Ia puas dengan posisi kedua. Di sisi lain, Francisco Bagnaia memiliki strategi untuk menjadi pemenang, tetapi balapannya gagal di tikungan 3 lap awal, saat ia terjatuh karena sentuhan dari Enea Bastianini. Dalam analisis pasca Grand Prix yang biasa diunggah di akun LinkedIn-nya, manajer umum Ducati Corse Gigi Dalikna mengomentari apa yang terjadi di sirkuit Bugatti, terutama kekacauan yang terjadi pada hari Minggu. Balapan yang tidak banyak yang bisa dikatakan, dan tentu saja bukan karena tidak memiliki liku-liku yang tak terduga, karena balapan itu benar-benar gila dan diselingi oleh naik turunnya cuaca yang tidak menentu, pergantian motor, dan kecelakaan, terutama di bagian pertama, kata insinyur asal Italia itu. Itu adalah salah satu balapan yang harus Anda tonton daripada mengomentari, balapan yang menceritakan kisahnya sendiri dan kemudian memberikan beberapa pertimbangan dan penilaian yang menarik. Balapan di mana setiap orang memiliki kesempatan untuk naik podium, asalkan Anda membuat keputusan yang tepat pada waktunya, dan bahkan dengan keberuntungan, setelah pertaruhan di tengah kekacauan yang terjadi. Di mana Anda memanfaatkan mengemudi tanpa celah dalam kondisi basah, mengamankan kemenangan yang tak terduga tetapi tentu saja layak. Selamat yang tulus, Johan. Lanjutnya, setelah itu, Dalikna mulai menganalisis balapan para pembalap Ducati hari Minggu, dimulai dengan Marquez, yang ia puji karena keunggulannya dan kecerdasannya untuk tidak mengambil risiko. Tak perlu dikatakan lagi, ketika Anda memiliki tanggung jawab dalam hal klasifikasi umum, situasinya menjadi lebih rumit. Itulah mengapa saya menganggap penampilan Marc sebagai balapan yang luar biasa, dilakukan tanpa mengambil risiko yang tidak perlu, tantangan yang sangat sulit yang dikelola seperti seorang juara, dihargai dengan poin yang berharga setelah jatuhnya saingan langsungnya. Itu adalah hari Minggu yang sangat menguntungkan baginya, tidak ada lagi yang bisa dilakukan, tidak hanya mengingat kondisi yang berubah, tetapi juga keterampilan pemenang akhir, yang membuat perbedaan, urainya. Bagi Pecco, kekecewaan besar, terlebih lagi dengan mempertimbangkan strategi yang dipilih, yang pasti akan membuatnya menjadi salah satu yang terdepan seandainya tidak ada kecelakaan yang tidak menguntungkan, yang disebabkan oleh kesalahannya. Akhir pekan yang dimulai dengan harapan besar pada hari Jumat, tetapi kemudian berubah menjadi negatif. Kenyataannya adalah bahwa kita semua harus bekerja sama untuk mengatasi situasi ini dan mengembalikan senyum di wajah Pecco, Dalikna berkomentar.